Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma, peserta UKIN Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 dengan nomor ujian 2023221011. Saya mengajar di SD Negeri 7 Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, yes. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, luar biasa hebat. Oke, tepuk tangan dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ananda Sanur, pimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Sini aja. Oke. Ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ananda Sanur, silakan duduk. Baik, hari ini siapa yang berhalangan untuk hadir? Hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Zakia. Kemana Zakia? Oh iya, kemarin mamanya sudah izin ya, dia pulang kampung. Kita doakan Zakia pergi dan pulang selamat, ya. Kemudian siapa lagi? Arifah, kamu kenapa nak? Enggak kayak ada badan. Iya. Bisa mengikuti pelajaran. Kalau nggak bisa, silakan ke ruang UKS dulu ya nak ya. Silakan gitu, daripada nanti mungkin agak nggak enak kan, panas suasananya. Silakan ke ruang UKS. Tolong Ananda antar Zakia dulu, Priyanka dulu. Ya.
Ya, silakan ke ruang pasti. Ayo. Istirahat nak ya, mau minum air putih yang banyak. Nanti kalau sudah sampai kembali lagi ya. Baik, itu teman kita sakit, jadi Bu harap kalian semua menjaga kesehatannya, apalagi sekarang lagi musim pancaroba, ya kadang panas kadang hujan. Supaya kita lebih semangat untuk belajarnya, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Oke, kita semua sudah semangat. Semoga belajar pada hari ini kita dari awal sampai akhir kita penuh dengan semangat. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita merasakan rasanya nasionalisme atau jiwa kebangsaan dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Pak, semangat sama semuanya ya. Oke. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan pembelajaran yang akan kita mulai pada hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan mengulang kembali pelajaran yang telah lalu, yaitu tentang pecahan senilai. Nah, pecahan senilai. Ada ingat pecahan senilai? Ada ingat? Gak ingat? Pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang penyebutnya itu sama. Pembilang penyebut, ya, penyebutnya sama, itu senilai. Nah, kita hari ini kita masuk pada pecahan tentang penyebut, penjumlahan, pecahan, penyebut tidak sama, dengan tujuan supaya kamu bisa melakukan penjumlahan penyebut yang tidak sama atau berbeda. Apa materi kita pada hari ini? Berbeda ya. Penjumlahan, pecahan, penyebut berbeda atau tidak sama. Baik, perhatikan gambar. Ini gambar tidak. Kemudian ini gambar pecahan penyebut tidak sama. Ini gambarnya seperti ini contohnya. Tapi Ibu punya apa namanya? Roti. Berapa roti Ibu? 2. Nah, Ibu punya roti satu bungkus. Kalau satu roti ini Ibu bagikan, ya, Ibu bagikan menjadi, kalau hitung 1, 2, 3, 4, 5, tinggal 6. Ya. Berapa bagian yang Ibu bagi dalam satu roti tadi? 6. Jadi satu roti
Nah, satunya di mana, enamnya di mana? Satunya di mana, enamnya di mana? Satu roti dibagi 6. Jadi bacanya 1/6. Itu yang roti 1 dibagi 6. Bang. Bilangan pecahan merupakan salah satu bilangan yang sering kita jumpai dalam pelajaran matematika. Dalam bahasa Inggris, pecahan berarti fraction yang berasal dari bahasa Latin, yaitu fractus yang artinya besar. Pengertian dari bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. Bilangan A per B bisa dibaca dengan A per B. Bilangan khas. Nah, apa itu pecahan? Pengertian dari bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Ya, baca dari kualitas tertentu. Bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, ini adalah masuk macam-macam pecahan. Pertama adalah pecahan biasa. Kedua, Pecahan campuran. ketiga, Pecahan desimal. selanjutnya Pecahan senilai. pecahan senilai. Ya, sama. Artinya senilai setengah dengan 4/8 dan 2/4 atau setengah itu nilainya sama. Kita masuk tadi ke pecahan biasa. Nih, pecahan biasa untuk pecahan yang penyebut tidak sama masuk ke pecahan mana? Harus mencari yang namanya KPK 4 dan 2. Ya, 4 dan 2. Perhatikan contoh. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Coba kelipatan 4. 4, 8, 12, 16. Oke, situ aja. Kemudian kelipatan 12. 12, 24, lagi 36. Nah, kita ambil yang mendekati atau menjumpai saja. Kalau kelipatan 4 dan 12, mana yang sama? 12. Kita masukkanlah di sini. 3/4 tambah 3/12. Nah, Bu, kenapa 3-nya? Karena sama-sama dikali 3. Yang di atas dikali 3. 1, 2, 3. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, ini kok di sini 3. 3 dikali 1. Karena dia hanya angka pertama. Makanya 3/12. Jadi penyebutnya sudah sama, pembilang saja yang kita jumlahkan. 3 ditambah 12/12 sama dengan 12/12. Kalau kita sederhanakan menjadi angka 1. Ya, itu. Anak-anak ibu ada yang kurang jelas atau yang masih gimana gitu ya, Bu? Masih blank ini? Ya, silakan tanya. Oke, Mato? Saya kurang jelas bagaimana cara menjelaskan pecahan penyebut dan berbeda. Oh, jadi kamu kurang jelas bagaimana cara menjumlahkan pecahan penyebutnya berbeda. Selain itu ada yang tanya lagi? Ada? Baik, kita perhatikan di layar. Bagaimana cara jumlah pecahan biasa berbeda? 1. Samakan penyebut masing-masing pecahan KPK
silakan duduk pada kelompoknya masing-masing. Ayo, pindah ke tempat kelompoknya. Berkelompok. Ini ada tugas kelompok kalian ya. Kelompok 2. Kelompok 1. Ya. Sebelum kalian mengerjakan tugas ini, mari kita perhatikan video pembelajaran bersama-sama terlebih dahulu. Perhatikan ya video pembelajarannya. Video animasi pertama ya, tentang ulang tahun. Nah, sekarang kita perhatikan video yang kedua. Perhatikan baik-baik tentang pencerahan. Nah, kita sudah melihat beberapa penjelasan dari video dan PowerPoint tadi ya. Sekarang bertanya, bagaimana cara kita mencari penjumlahan penyebut yang berbeda? Baik, 1, 2, 3. Baik, Ibu tunjuk Ais, jawab apa saya? Dengan mencari KPK dari penyebut yang berbeda. Dengan mencari KPK yang penyebutnya berbeda. Ibu contoh, 1/3 ditambah 2/5. Siapa yang bilangan apa yang harus kita cari? 3 dan 5. Dengan cara mencari KPK. Paham? Baik. Karena suasana juga panas, kita istirahat slow-slow saja sebelum kita mengisi LKPD yang sudah Ibu kasih. Kita melakukan SBG. Pertanyaannya, cepat angkat tangannya, bisa jawab. Sebutkan nama-nama hewan yang awalan hurufnya S. Ya, Nanda. Sapi. Oke, sapi. Yang kedua, kan? Kamu semut. Tangan dulu. Supaya lebih segar lagi, mari kita bersemangat. Ayo, tulis nama kelompoknya. Baik. Nama kelompoknya tulis juga ya. Kelompok berapa? Ya. Ya. Kerjakan tugasnya. Ya. Yang kelompok sini bagaimana? Bisa mengerjakan? Ya. Bagus. Kelompok 1 sudah selesai. Tinggal 1 lagi. Ya, yang kita tunggu teman kita yang belum selesai mengerjakannya ya, sabar. Masih ada waktu. Ya, kerjakan sampai selesai, sampai tuntas. Kita lanjutkan dengan membacakan hasil diskusi kelompok masing-masing. Dengan dimulai kelompok 2, silakan baca pertanyaan nomor 1. Ya. Johan membeli 4/9 sagu dan ayam. Dia lalu membeli daging ayam di pasar 2/3 kilo. Banyaknya daging ayam yang dimiliki Johan sekarang adalah. Dengarkan baik-baik ya. Banyaknya daging ayam yang dimiliki John sekarang adalah. Perhatikan nomor 1. Ya, kita dengarkan jawaban dari kelompok 2. 4/9 ditambah 2/3. KPK dari 9 dan 3 adalah 9. Terus, belum selesai. Apa nih? 4/9. 4/9 ditambah 6/9 adalah 10/9.
Jadi banyaknya daging ayam adalah 10/9 kilo. Nah, jika kita sederhanakan 10/9 hasilnya adalah berapa? Berapa jika kita sederhanakan berapa? 1/9. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Oke, itu untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 3 membacakan hasil diskusinya. Kalian nomor 2. Ayo, baca. Kelompok 3. 3. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 2. Hasan memiliki tali sepanjang 3/7 meter. Kemudian ia menyambungkan tali yang panjangnya 5/6 meter. Maka panjang tali Hasan tadi adalah 3/7 ditambah 5/6. KPK dari 7 dan 6 adalah 42. 3 ditambah 7. 3/7 ditambah 5/6. 3/7 Penyelesaiannya 18/2 ditambah 18/42 ditambah 35/42 sama dengan 53/42. Kalau disederhanakan menjadi berapa? 1/42. Ya. 53/42 jika kita sederhanakan menjadi 1/42. Baik, itu tepuk tangan semua kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Silakan jawab pertanyaannya nomor 3. Ini nomor 1 dulu ya. Baik. Ya, kelompok 3 silakan presentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami dan kita Iya, nomor 3. Perhatikan yang lain hasil diskusi dari kelompok 1. Pertanyaan nomor 3. Nenek memiliki persediaan minyak goreng sebanyak 4/5 liter digunakan untuk menggoreng peyek. Nenek membeli minyak goreng lagi 2/8 liter. Persediaan minyak goreng nenek sekarang adalah 4/5 tambah 2/8 sama dengan KPK dari 5 dan 8 adalah 40. Ya, KPK dari 5 dan 8 adalah 40. Lanjut. 3 Yang lanjut bacanya. 32 tambah 10 sama dengan 42/40. 42/40. Jika kita sederhanakan menjadi 1/2/40. Ya. Dan kalau kita lebih sederhanakan menjadi 1/2/40 masih bisa disederhanakan menjadi 1/20. Ya, tepuk tangan semuanya. Untuk soal nomor 4, angkat tangan. Siapa yang bisa sekarang? Ayo, 1, 2, 3. Ayo, nomor 4. Soal nomor 4. Angkat tangan, disebutkan. Ya Allah, sudah 3 sudah kita selesaikan dari kelompok 2, kelompok 3
Jadi berapa? Hasil dari pertanyaan nomor 4 1,5 ditambah 2/5 sama dengan berapa KPK-nya? Berapa KPK-nya? 10. Jadi hasilnya berapa dapatnya? 9/10. Baik anak-anak, semuanya sudah paham? Sudah. Perhatikan ya. Kita sudah mendengar hasil diskusi kelompok kalian dan semuanya menjawab dengan benar. Beri tangan. Jadi intinya pada hari ini kita belajar matematika, pecahan, penyebut berbeda atau tidak sama dengan melakukan beberapa hal. Pertama harus tahu berapa dari KPK penyebut dari bilangan yang tidak sama. Caranya dengan mencari KPK. Kemudian harus tahu mana pembilang dan mana penyebut. Di mana pembilang? Di atas dan penyebut adalah di bawah. Itu materi kita pada hari ini. Kemudian kalau hari ini kita sudah belajar dengan semangat, Ibu mau tanya, bagaimana rasanya belajar hari ini? Semangat. Kita ucapkan alhamdulillah, luar biasa, hebat. Ya, untuk pelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu untuk kedepannya belajar lebih giat lagi supaya bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa supaya apa yang kita sudah lakukan tadi berhasil, ya, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haikal, pimpin doanya dulu untuk menutup pembelajaran. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita diskusi sudah selesai, kerja kelompok sudah selesai, silakan kembali ke tempat semula. Bagaimana rasanya hari ini? Semangat, senang, ceria, luar biasa. Ya, kita harus belajar harus semangat. Jadi Ibu harap kalian ikutilah pelajaran sebaik mungkin supaya bisa menikmati apa yang kita kerjakan sekarang untuk ke depannya. Ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Untuk anak Haikal, pimpin doa sebelum kita tutup pembelajaran. Ya. Siap, bro? Ya. Maju. Berdoa mulai. Baik anak-anak, pelajaran kita akhiri sampai di sini. Ibu sudahi. Assalamualaikum